Jalaluddin Rumi Muhammad bin Bahauddin Walad bin Hasin bin Al-Khattabi Al-Bakri, lahir pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah, atau tepatnya 30 September 1207 Masehi di Balkhi, sebuah kawasan yang masuk ke dalam wilayah kerajaan Khawarizmi di Persia Utara, yang sekarang masuk ke dalam wilayah negara Afghanistan. Rumi terlahir dari keluarga terhormat, yang dilihat dari garis keturunan ibunya yang bernama Mukminah Hatun, yang merupakan bangsawan Khawarizmi, juga termasuk keturunan sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad atau lebih dikenal dengan Bahauddin Walad. Menurut suatu riwayat, nasab ayahnya ini terhubung dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayah Rumi yaitu seorang mufti dan juga ulama yang menguasai Islam eksoteris, yaitu mengajarkan hukum-hukum Islam syariat di masjid-masjid dan tempat umum lainnya. Kemudian juga menguasai Islam esoteris, yaitu orang yang ingin mempelajarinya di tempat yang lebih pribadi. Mulanya, raja di kawasan itu selalu menghadiri semua pengajaran dari Bahauddin dengan sistem eksoteris. Namun pada akhirnya timbul kecemburuan terhadap popularitas Bahauddin, karena Bahauddin yang lebih terkenal di kalangan masyarakat. Raja mulai mencurigai ajaran-ajaran dan menaruh rasa tidak suka pada Bahauddin. Ketika Rumi berusia 3 tahun, terjadi penyerbuan oleh pasukan Mongol, sehingga ia dan keluarganya harus pergi meninggalkan Balkhi. Berbagai kota telah ia lewati, kemudian ia singgah di kota Naisapur, yaitu kediaman Fariduddin Attar, yang merupakan seorang penyair besar. Setibanya di rumah Fariduddin Attar, ia disambut dengan hangat. Di situ, Fariduddin Attar sudah melihat potensi besar yang ada dalam diri Rumi. Setelah cukup beristirahat, Bahauddin pun bersiap untuk meneruskan perjalanannya. Lalu Fariduddin Attar menghadiahi Rumi sebuah kitab yang bernama Asrarun Namah, yang berarti kitab yang berisi rahasia-rahasia. Dan Fariduddin Attar berkata pada Bahauddin, "Sebentar lagi, putramu akan menjadi api yang membakar para pecinta seluruh jagat." Singkat cerita, di kota kecil Larnada, Karaman, Turki, Rumi menikah dengan Jauhar Khotun, seorang putri dari sahabat ayahnya yang bernama Syarafuddin, yang juga seorang ulama terkemuka. Beberapa waktu setelah pernikahan tersebut, Allah memberi Rumi sebuah anugerah berupa 2 anak laki-laki. Anak pertama bernama Sultanul Walad, sementara anak kedua bernama Alauddin Salbi. Rumi dan keluarganya pun pindah dari kota Larnada ke kota Konya. Di sana, ayah Rumi yaitu Bahauddin mendapat tawaran dari Raja Alauddin untuk menetap dan tinggal bersama santrinya. Namun tawaran tersebut ditolak dengan rendah hati dan halus. Beliau mengatakan, "Terima kasih atas penghormatan ini. Akan tetapi tolong tunjukkan aku madrasah, karena tempat para ulama itu di madrasah, bukan di istana." Seiring berjalannya waktu, madrasah itu pun menjadi berkembang pesat di tangan Bahauddin. Bahkan ia menjadi seorang guru yang disegani dan mempunyai ribuan murid. Namun, Bahauddin mengalami sakit dan meninggal dunia pada usia kurang lebih 85 tahun. Rumi pun menjadi penerus ayahnya dan menggantikan tugas ayahnya sebagai guru madrasah. Rumi menguasai berbagai cabang ilmu secara luas seperti tafsir Quran, hadis, usuluddin, fikih, tasawuf, bahasa, sastra Arab, sejarah Islam, filsafat, dan juga ilmu-ilmu lainnya pada usia ke-33 tahun. Sebagai seorang sufi dan juga penyair besar, Rumi terpancarkan berkat karya-karyanya yang ia ciptakan. Karya pertama adalah Masnawi, yang merupakan karya terbesar Rumi. Tebalnya sekitar 2000 halaman terbagi menjadi 6 bagian. Masnawi dibuat untuk memenuhi keinginan salah seorang murid sekaligus sahabat Rumi, agar ia bersedia memaparkan rahasia-rahasia ilmu tasawuf dalam bentuk karya sastra. Ia menyelesaikan kitab ini sekitar selama 12 tahun. Lalu, karya kedua Rumi yaitu Rubaiyat, yang merupakan antologi puisi Rumi. Rumi memperlihatkan dirinya sebagai salah seorang penyair lirik yang agung, bukan saja dalam sejarah sastra Persia, namun juga dalam sejarah sastra dunia, dapat dilihat melalui kitabnya ini. Keseluruhan baitnya mencapai 33.018 bait. Yang ketiga ada Diwanus Syamsi Tibris, merupakan kumpulan sajak pujian yang menunjukkan pengalaman dan pemikirannya terhadap cinta yang bersifat kerohanian melalui jalan tasawuf.
Adapun isi baitnya mencapai 36.000 bait. Buku ini juga mengungkapkan hubungannya dengan sang guru, yaitu Samsuddin At-Tibrisi. Di akhir syair-syairnya, Rumi menyebutkan nama Samsuddin. Hingga diwan itu dikenal dengan nama Diwanus Syamsi. Yang keempat, yaitu Al-Majalisus Sab'ah, merupakan karya prosa yang berisi khutbah-khutbah Rumi di berbagai masjid dan berbagai majelis keagamaan. Khutbah-khutbah ini tidak hanya untuk kaum sufi, tetapi juga untuk umum. Yang kelima ada Majmu'ah Minar Rosail, merupakan kumpulan surat kepada sahabat-sahabatnya. Kehidupan rohani diungkapkan melalui kitabnya ini, sebagai penemuh ilmu suluk, dan juga berisi nasihat-nasihat Rumi kepada murid-muridnya, yang membahas tentang persoalan amali dalam tasawuf. Lalu yang keenam ada Fihi Mafihi, yang merupakan buku kumpulan percakapan cerdas dan filosofis Rumi. Buku ini membicarakan persoalan-persoalan kehidupan yang dipertanyakan oleh murid-murid atau sahabat-sahabat dekat Rumi. Dan buku ini kaya akan hikmah-hikmah kehidupan. Sejak kecil, Rumi sangat dekat dengan ilmu agama, sehingga hari-harinya diisi dengan bermacam-macam ilmu agama dan ilmu kebatinan. Rumi meninggalkan kota kelahirannya bersama dengan keluarganya dan sebagian murid ayahnya. Mereka bermigrasi dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah itu, Rumi beserta murid ayahnya pun akhirnya menetap di kota Konya. Ketika Rumi berusia 24 tahun, ia meneruskan tugas sang ayah. Setelah beberapa tahun mengajar, Rumi pun merasa bosan, sehingga ia mengembara untuk mencari ilmu. Karena menurutnya, dalam mengubah sikap dan alam pikiran mengenai dunia, manusia, dan Tuhan, tidak akan cukup hanya dengan pengetahuan formal yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Sejak saat itulah, Rumi menyadari bahwa pelajaran dan pengetahuan formal tidak cukup untuk mendidik seseorang. Ia meyakini bahwa dalam diri manusia memiliki kekuatan tersembunyi, dan apabila dirasakan secara bersungguh-sungguh, maka akan memberikan kebahagiaan dan pengetahuan yang tidak terkira luasnya. Kekuatan tersebut adalah cinta ilahi. Karena melalui jalan cinta, seseorang yang ingin memahami kehidupan atau asal-usul ketuhanan tidak dapat didapatkan hanya melalui pengetahuan. Maka dari itu, Rumi mengambil kesimpulan bahwa tingkah laku seseorang akan berubah ketika sikapnya juga berubah. Lalu, pada tahun 1244 Masehi, ia berjumpa dengan Samsuddin At-Tibrisi. Rumi pun merasa bahwa dirinya telah menemukan gambaran sempurna dari kekasih Tuhan yang ia cari selama ini. Dan tokoh Samsuddin At-Tibrisi ini merupakan sosok yang mempengaruhi pemikiran Rumi, sehingga menjadi titik perubahan dari hidup Rumi. Bahkan mereka jadi sangat dekat satu sama lain. Setelah bertemu dengan Samsuddin, Rumi benar-benar tidak bisa melepaskan diri, mengikuti jalan kerohanian Samsuddin yang ditempuh dengan cara darwisi, yaitu anggota persaudaraan sufi yang memilih untuk hidup dalam kemiskinan. Rumi mengajak Samsuddin tinggal di rumahnya. Sejak saat itu, mereka bersahabat dan bersama-sama menyelami masalah-masalah ketuhanan dan kemanusiaan. Akibat pertemuannya dengan Samsuddin, Rumi tak pernah memperhatikan murid-murid madrasah yang diasuhnya lagi. Semua ini menimbulkan bibit kebencian kepada Samsuddin. Suatu ketika, Samsuddin diusir oleh murid-murid Rumi ke Damaskus, dan Rumi diminta untuk mengurus madrasah dan murid-muridnya kembali. Namun Rumi tetap menolaknya, sebab perpisahan dengan Samsuddin sangat memukul batinnya. Atas permintaan Rumi, murid-muridnya pun setuju untuk mendatangkan kembali Samsuddin. Tapi tak lama setelah tiba di Konya, Samsuddin mendapat tantangan yang lebih berat lagi. Ia tak hanya dimusuhi karena mengakibatkan terlantarnya madrasah Rumi. Khutbah-khutbahnya yang tajam dan kritis dinyatakan mengancam kedudukan ulama lain. Samsuddin pun akhirnya menghilang lagi. Menurut salah satu versi, dia tewas dibunuh oleh murid Rumi. Peristiwa ini sangat memukul batin Rumi. Namun, ia tetap bertekad meneruskan pencariannya akan sang guru. Kerinduannya pada Samsuddin At-Tibrisi semakin menjadi-jadi. Ia pergi ke Damaskus karena di Konya hidupnya terasa sia-sia. Waktu berlalu, akhirnya Rumi kembali lagi ke Konya. Ia mendirikan tarekat Maulawiyah yang terkenal dengan tariannya yang berputar-putar. Dalam keadaan ekstase, ia membacakan puisi-puisi yang diciptakannya, lalu ditulis oleh salah seorang muridnya.
Kerinduannya pada Samsudin dan Tuhan, ia curahkan sepenuh-penuhnya dalam puisi. Meskipun ia tak pernah ingin jadi penyair, ternyata puisi membebaskan batinnya dari konflik-konflik yang ia alami selama dalam pengasingan dan pengembaraan. Mengenai bagaimana Rumi menemukan tari berputar-putar ini, yang sampai sekarang masih banyak dijumpai. Salah seorang murid dan sahabat Rumi adalah seorang pandai besi bernama Salahuddin Zerkhub. Suatu ketika, Rumi sedang mengunjungi tempat Salahuddin yang sedang bekerja. Dari tiap bunyi pukulan besi Salahuddin itulah, Rumi seperti mendengar suara Allah, Allah, Allah. Bunyi itu seakan-akan suatu irama yang keras, yang secara spontan mengajaknya untuk menari. Dan saat itulah Rumi berputar-putar sembari mendengarkan pukulan besi itu. Peristiwa inilah yang melahirkan tarekat Maulawiyah. Para darwisi berputar menari diiringi musik hingga mencapai ekstase. Persahabatannya dengan Salahuddin juga memberi keuntungan lain. Kalau Rumi sedang mengucapkan puisi-puisinya, jelas ia tidak bisa menuliskannya. Yang menuliskan adalah Salahuddin si pandai besi itu, yang selain punya daya ingat dan telinga yang tajam, juga punya ketangkasan memindahkan apa yang diucapkan Rumi ke atas kertas. Maka lahirlah kitab Masnawi. Dalam syair juga diterangkan sebagai berikut. Tak sedikit pun ia berhenti mendengarkan musik dan menari. Tak pula ia beristirahat baik siang maupun malam. Setelah menjadi mufti, menjadi penyair, setelah menjadi zahid, ia mabuk cinta. Tinggalkan minuman dari anggur, jiwa yang tercerahkan hanya menengguk anggur cahaya sejati. Dari kejadian itu, merubah diri Rumi menjadi sangat peka terhadap musik. Bahkan, suara pukulan besi saja mampu membuatnya berpuisi dan menari. Jika kita lihat dari pengalaman Rumi di atas, jika dikaji menggunakan metode empiris, pasti akan banyak yang menuduh ia gila. Bagaimana mungkin suara pandai besi bisa berubah dengan suara lafaz Allah? Tentu itu sangat tidak masuk akal bagi mereka yang menggunakan telinga zahir, bukan menggunakan telinga batin. Dari sini kita melihat bahwa empirisme itu terbatas. Ia belum menjangkau hal yang paling esensi yang berpusat pada rasa. Ketika rasa yang berbicara, maka rasa juga yang harus mendengarkannya. Jika manusia telah benar-benar sampai melenyapkan kesadaran dirinya, maka sampailah ia pada tahap bako, dan sudah tidak ada lagi jarak antara aku dan engkau sampai aku sirna. Cinta yang Rumi rasakan disebabkan oleh perasaan cinta yang sangat menggelora dalam hatinya kepada Sang Ilahi. Cinta memiliki kemampuan untuk menyatukan segala daya, karena cinta akan mampu memaksimalkan potensi pecinta. Segala usaha akan dilakukan untuk dapat menjangkau yang dicintai dengan indera lahiriahnya. Sebab hatinya hanya terisi tentang cinta. Dalam kondisi apapun, sang pecinta akan terus dibuaikan oleh hasrat cinta yang menggebu untuk selalu menghadirkan sang kekasih dalam jiwanya. Seperti pengalaman Rumi ketika hampir tiba waktu sholat, ia menyegerakan dirinya menghadap kiblat untuk menunaikan sholat. Bahkan air bekas wudhu berubah menjadi tampak khusyuk. Ia mengalami tenggelam dalam sholat. Seorang penulis biografi Rumi bernama Sabah Solar berkata, "Aku sering melihat ia melakukan sholat isya semalam penuh. Ia habiskan dalam rokaat." Adapun dalam sajak Rumi, ia menggambarkan tertib dalam sholat yang khusyuk dengan sangat bagus. Bahkan, sholatnya Rumi adalah sholat yang sedang kasmaran, sehingga hampir lupa diri. Bagi Rumi, sholat merupakan saat yang paling baik untuk melakukan kontak langsung dengan Tuhan. Hal ini juga membuatnya lupa waktu dan tempat. Bahkan, air matanya sering mengucur deras sebab akan kerinduan. Ia pernah menangis tertahan dalam sholatnya, sehingga membuat wajah dan jagutnya basah oleh cucuran air mata. Pertemuan Rumi dengan Samsudin At-Tibrisi pada tahun 652 Hijriah merupakan titik perubahan dalam hidupnya. Setelah pertemuannya itu, Rumi mengarahkan kehidupannya yang zuhud, bahkan meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Rumi juga dikenal sebagai sufi yang mengikuti aliran kesatuan wujud, atau yang biasa disebut dengan wahdatil wujud, seperti sufi-sufi sebelumnya yang sepaham dengan teori fana atau sirna. Menurut Rumi, makna kata aku yang diucapkan oleh seorang sufi dalam mengalami fana atau sirna
tidak ditunjukkan untuk dirinya sendiri. Karena ada perbedaan kata aku yang dikatakan untuk menyatakan pribadi kemanusiaan dan keterpesonaan padanya, pada makna aku yang dikatakan untuk menunjukkan zat ilahi. Pendapat Rumi mengenai adanya Nur Muhammad yang ada dalam dasar ma'rifat wali ataupun semua nabi. Hal ini dikemukakan dalam kitab Masnawi, juga di dalam Diwanus Syamsi Tibris sebagaimana tergambar dalam puisinya sebagai berikut. Dalam suatu bentuk muncul keindahan sekejap, ia pun lekat dalam kalbu dan terus lenyap. Dalam paket baru, sahabat itu muncul di tiap jiwa, terkadang tua renta, dan terkadang muda belia. Itulah roh yang menyelam ke berbagai makna. Ke jantung tanah liat ia mengaram. Lihatlah, ia keluar dari kebebasan tanah. Dalam wujud ia pun ada, terkadang muncul dalam bentuk Nuh maupun dunia. Bahkan karam lewat doanya, sementara ia selamat lewat kapalnya. Terkadang muncul dalam bentuk Ibrahim dalam api yang menyala, dan jadi air demi dirinya. Lalu ia pun hadapkan wajahnya ke bumi beberapa lama, agar yang dilihatnya dinikmati pemirsa. Dapat dilihat dari puisi di atas, bahwa Rumi merupakan seorang penyair yang mengalami perasaan cinta yang membawanya pada kesirnaan. Menurut Rumi, cinta adalah nilai kemanusiaan yang menuju cahaya kehidupan, karena cinta itu abadi, dan perlu diberikan pada yang abadi pula. Dan cinta itu mengalir seperti darah dalam diri seseorang yang mengalaminya. Jika cinta diberikan pada tempat yang sesuai, ia seperti matahari yang tidak akan tenggelam, atau seperti bunga indah yang tidak akan layu. Karena itu, temukanlah cinta suci yang abadi, cinta yang bisa menghilangkan segala sesuatu yang bisa memberikan rasa dahagamu. Maka dalam kandungan cinta yang seperti ini, menurut Rumi, ialah cinta yang pernah dialami oleh para nabi. Dalam pembahasan cinta, pasti mengandung kerinduan. Karena pada dasarnya, rasa cinta yang terangkai antara yang cinta dan yang dicintai, maka akan melahirkan kerinduan. Cinta seorang hamba bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan harus dengan pembuktian, kemudian diterapkan secara benar, maka akan membawa menuju tingkatan yang lebih tinggi. Karena tingkatan yang lebih tinggi akan menagih pada pengorbanan, serta bukti dari cinta. Sehingga kerinduan, kesenangan, dan keikhlasan bersama yang dicintai akan dilahirkan. Ketika pecinta ingin dikenal cintanya, maka begitu juga perindu ingin diketahui oleh rindunya. Dalam tanda cinta, bukan hanya ada tentang rindu, namun timbul rasa sabar dan syukur, yakni sabar menunggu yang dicintai dan bersyukur akan bertemu dengan sang kekasih. Maka capaian yang diinginkan para sufi melalui jalan cinta ialah mengenal Tuhan sebagai wujud hakiki yang meliputi semua wujud. Maka inilah yang disebut sebagai ma'rifat. Namun tidak cukup mengenal saja, karena ada yang lebih penting, yaitu merasakan kehadirannya dalam segala situasi dan kondisi. Menurut Rumi, takdir manusia diumpamakan seperti halnya seruling bambu yang telah dipisahkan dari pohon asalnya, dan rindu akan pulang ke rumahnya, seperti syair rumpun bambu yang berbunyi. Dengarlah seruling bambu menuturkan sebuah kisah. Ia mengadu dan mengeluh tentang perpisahan. Katanya, sejak aku dipisahkan dari rumpun bambuku, ratapanku membuat semua orang merintih merana. Aku ingin dadaku terbelah oleh perpisahan, agar bisa kuungkapkan derita kerinduan cinta. Setiap orang yang jauh dari asalnya ingin kembali bersatu dengannya seperti semula. Kepada semua sahabat, kuutarakan ratapan dan keluhanku. Aku bergaul dengan mereka yang merana dan bahagia. Semua orang menjadi sahabatku karena pandangannya sendiri. Tak seorang pun mengorek segenap rahasia dalam relung kedalaman kalbu dan jiwaku. Rahasiaku tak jauh dari keluhanku, namun telinga dan mata tidak punya cahaya untuk memahaminya. Raga tiada berhijab dari jiwa, dan tiada juga jiwa dari raga. Namun tak seorang pun diizinkan melihat jiwa. Dalam syair rumpun bambu tersebut, menjelaskan tentang rahasia kesatuan ilahi dan kebahagiaan sejati kepada siapapun yang mempunyai telinga untuk mendengarnya. Seperti halnya bunyi seruling dalam tarekat Maulawiyah,
yang merupakan salah satu alat musik terpenting dalam tarekat mereka. Kepedihan manusia yang ditafsirkan Rumi sebagai bukti adanya rasa rindu yang mendalam terhadap asal mereka, yaitu Tuhan Sang Maha Awal. Konsep utama tentang cinta atau yang disebut sebagai Ishq, artinya cinta yang mendalam, seperti memisahkan antara manusia sebagai pecinta dan Tuhan sebagai kekasih. Karena cinta yang membara hanya akan terjadi ketika ada keterpisahan yang jauh antara sang pecinta dan yang dicintai. Tidak ada yang mampu memahami cara Tuhan. Seperti halnya seseorang yang haus mencari air, maka air itu pun mencari orang-orang yang kehausan. Syair dan bait pada karya Rumi lebih menggambarkan ungkapan kepiluan, kesedihan, serta derita. Cinta Rumi kepada sang guru bersikap bebas untuk menjadikan jiwanya sendiri melalui puisi-puisi, menyatukan cinta jiwa dan kebebasan. Namun pada saat kehidupan Rumi terjadi berbalik arah sesudah menyatakan kebebasannya untuk mencintai jiwanya. Rumi tidak lagi berperilaku layaknya seorang guru yang baik. Ia menjadi benar-benar bebas, hanya peduli akan jiwanya sendiri dan cintanya kepada Allah. Rumi berkata, "Lagi-lagi aku berada dalam diriku sendiri. Aku berjalan pergi, tetapi kesinilah aku berlayar kembali. Kaki di udara, jungkir balik seperti seorang wali ketika dia membuka matanya di tengah doa. Sekarang, ruangan, taplak meja, wajah-wajah yang akrab." Rumi mencintai Allah, menghendaki keadaan mabuk, di mana situasi ini menunjukkan tentang kebersamaan cinta Rumi pada Allah. Dalam hal ini, Rumi menggambarkan bentuk-bentuk tertentu yang berhubungan dengan kemabukan, seperti cawan dan anggur. Tuhan adalah cawan dan anggur. Dia tahu cinta seperti apapun situasiku. Maulana Jalaluddin Rumi wafat pada waktu menjelang maghrib, tepatnya pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 672 Hijriah atau 17 Desember 1273 Masehi di Konya, yang diperingati dengan sebutan malam pengantin atau Sabi Arus, hari yang menjadi gerbang bertemu dengan sang kekasih abadi. Ia begitu masyhur akan ketinggian rasa cinta atau mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mengejawantahkan kematian sebagai suatu hal yang sangat manis, sebagai jalan menuju keabadian cinta bersama sang pemilik cinta. Saat menjelang ajalnya, Rumi mengalami demam, tubuhnya panas bagai terbakar. Mendengar Rumi sakit, masyarakat pun berbondong-bondong menjenguk dan mendoakan kesembuhan untuk Rumi. Bahkan tidak sedikit para muridnya yang menangis, tetapi Rumi malah memarahi mereka dan mengatakan, "Kalian ini murid-murid yang bodoh. Aku akan berjumpa dengan sang kekasih, tetapi kenapa kalian bersedih dan menangis? Berpestalah dan bergembiralah, karena ini adalah malam pengantinku." Dari sinilah timbul mitos yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, bahwa jika seseorang bermimpi menjadi pengantin, maka ia akan meninggal. Karena Jalaluddin Rumi menggambarkan kematian dengan pengantin. Di antara syair-syair yang indah tentang merayakan kematian dalam konsep cinta Jalaluddin Rumi, yaitu sebagai berikut. "Saat aku mati, saat kerandaku mulai dibawa keluar, jangan pernah kau berpikir bahwa aku merindukan dunia ini. Janganlah meneteskan air mata, jangan meratapi atau menyesaliku. Aku tidak akan jatuh ke dalam sarang makhluk yang mengerikan. Ketika melihat jenazahku diusung, janganlah menangis karena kepergianku. Aku bukan pergi, melainkan aku telah sampai kepada cinta yang abadi. Ketika engkau meninggalkanku di dalam kuburan, janganlah mengucapkan selamat tinggal. Lihatlah, kuburan hanya bagi surga yang berada di baliknya. Engkau hanya akan melihatku diturunkan ke kuburan. Sekarang, lihatlah aku bangkit. Bagaimana bisa ada akhir? Saat matahari terbenam atau bulan tenggelam, ini terlihat seperti akhir, tetapi sebenarnya ini adalah fajar. Saat kuburan mengurungmu, saat itulah jiwamu terbebaskan. Melihat benih yang jatuh ke bumi tidak menumbuhkan kehidupan baru. Mengapa mempertanyakan bangkitnya benih yang bernama manusia? Ketika untuk terakhir kalinya engkau menutup mulutmu, kata-kata dan jiwamu akan menjadi milik dunia yang tanpa ruang, tanpa waktu. Lalu, ketika jenazahnya hendak diberangkatkan pada pagi buta, penduduk setempat berdesakan ingin melihat tokoh utama yang terakhir kalinya. Tak hanya masyarakat Islam,
Bahkan pengikut agama lain pun juga ikut larut dalam kesedihan atas kepergiannya. Orang Yahudi dan Nasrani membacakan Taurat dan Injil. Bukan hanya itu, para penguasa hadir pula dalam acara pemakamannya. Lalu, para penguasa bertanya pada para pendeta dan pastor, "Bukankah yang meninggal itu jenazah seorang muslim yang alim?" Para pendeta pun menjawab, "Berkat dialah kami mengetahui kebenaran para nabi terdahulu, dan pada pribadinya kami memahami perilaku para wali yang sempurna." Jenazah diberangkatkan menuju tempat istirahat abadi. Pada pelayat yang berlimpah ruah diiringi dengan isak tangis. Bahkan mereka saling berebut membawa atau menyentuh usungan jenazah. Maka tidak heran jika jenazahnya sampai pada sore hari. Ia dimakamkan di samping ayahnya, dan makamnya dibangun dengan indah untuk memperingati wafatnya sang penyair sufi. Wallahu a'lam bishawab.